kepikiran gak sih, kenapa dalam suatu perusahaan itu ada jajaran-jajarannya? Mulai dari bos, supervisor, manajer, karyawan, dan lain sebagainya. Nah, hal itu merupakan upaya untuk membentuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, membentuk arahan dan koordinasi yang jelas. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dan yang keempat atau terakhir itu meningkatkan motivasi karyawan untuk melakukan jenjang tugasnya. Nah, itu tadi adalah stratifikasi sosial dalam dunia bisnis. Lalu, apa sih sebenarnya stratifikasi sosial itu sendiri? Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pengelompokan individu yang didasarkan pada kelompok spesial atau istimewa, status sosial, dan juga kekayaan. Nah, stratifikasi sosial didasarkan pada beberapa aspek. Yang pertama ada ekonomi dan kekayaan. Karl Marx mengatakan bahwa stratifikasi sosial didasarkan pada borjuasi dan juga proletar. Yang kedua adalah pendapatan. Hal ini juga didukung oleh Max Weber yang mengatakan bahwa pendapatan merupakan salah satu hal dari stratifikasi sosial atau yang menentukan stratifikasi sosial. Nah, yang ketiga adalah pendidikan. Menurut Pierre Bourdieu, yang mengatakan bahwa pendidikan ini menghasilkan suatu model budaya atau yang biasa disebut dengan cultural capital. Nah, cultural capital ini diwariskan kepada antar generasi yang mempertahankan ketimpangan yang ada. Nah, selain itu, aspek-aspek lainnya juga terdiri dari aspek pekerjaan, kekuasaan, dan juga status sosial seseorang. Hey guys, kalian udah pernah nyobain dimsum It's Friday belum? Dimsum keju lumer megalodon punyanya Kak It's Friday. Ini gua beli harganya 500.000 guys. Belum tuh, tapi harganya kayak overpriced gitu nggak sih? Emang harganya berapa? Terus enak nggak? Harganya 500.000, tapi rasanya enak kok. Tapi itu kemahalan nggak sih untuk sekelas dimsum? Nah, berarti produk itu target pasarnya bukan kamu. Nah teman-teman, jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau stratifikasi sosial itu sangat penting untuk sebuah bisnis. Nah, ketika kita memiliki bisnis, tentunya kita butuh namanya target pasar. Dengan stratifikasi sosial, tentunya kita dapat menentukan target pasar dengan lebih mudah. Contohnya seperti dimsum It's Friday tadi ya, katanya sih harganya cukup mahal bagi beberapa orang. Nah, berarti target pasar dari dimsum It's Friday itu untuk orang-orang yang kelas menengah ke atas yang memiliki income yang tinggi dan tidak masalah untuk mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk seporsi dimsum. Beda ceritanya kalau kita memiliki usaha dimsum dengan harga 15.000 per porsi ya, yang pastinya target pasar kita itu untuk mahasiswa atau staf karyawan dan lain macamnya. Nah, jadi sertifikasi sosial itu bisa memberi banyak manfaat untuk kita karena kita dapat menentukan harga, lokasi, menentukan target pasar kita, bahkan sampai desain logo atau desain kemasan kita aja bisa kita tentukan dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial bukan hanya sebagai penentu bisnis, tapi juga bisa menjadi yang pertama adalah segmentasi dan positioning produk. Nah, jadi di setiap kelas itu memiliki beberapa kasta dan beberapa produk yang mereka gunakan. Contohnya itu seperti menengah ke bawah, mereka itu biasanya menggunakan mobil Avanza. Lalu kalau menengah ke atas itu biasanya menggunakan mobil Innova. Nah, yang terakhir itu biasanya kelas atas itu menggunakan mobil Alphard. Nah, yang kedua itu ada rekrutmen dan pengembangan karyawan. Nah, ini tuh biasanya perusahaan besar itu menggunakan struktur atau stratifikasi internal. Contohnya itu seperti ketika para fresh graduate itu mendaftarkan kerja ke perusahaan itu, biasanya mereka itu mulainya dari staff, lalu menjadi supervisor, lalu menjadi manajemen, dan yang terakhir itu menjadi direksi. Nah, stratifikasi sosial juga berfungsi sebagai penentu branding serta CSR dan responsibility.